Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Alfi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olivia Syasanora. Saya ingin mempresentasikan legal opinion saya dengan judul Menimbang Kebijakan Hukum Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia antara Kedaulatan Negara dan Kewajiban Kemanusiaan. Adapun latar belakangnya yang mana fenomena pencari suaka dan pengungsi meningkat akibat konflik krisis politik perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi global. Indonesia meskipun bukan negara tujuan utama menjadi negara transit strategis bagi pengungsi menuju negara ketiga seperti Australia. Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga kedaulatan negara dan memenuhi kewajiban kemanusiaan. Walaupun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap menangani pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan hukum secara multidisiplin untuk menilai efektivitas penanganan dan proyeksi dampaknya dalam 10 tahun ke depan. Lalu, kerangka hukum dan posisi Indonesia secara normatif mendasar kebijakan penanganan pengungsi pada hukum nasional dan prinsip hukum internasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan kewenangan negara dalam mengatur keluar masuk orang asing sebagai wujud kedaulatan. Namun Indonesia tetap terikat pada prinsip-prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pengungsi ke negara yang mengancam keselamatan mereka. Prinsip tersebut merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua negara. Dalam praktiknya, penentuan status pengungsi masih banyak bergantung pada peran UNHCR yang mencerminkan keterbatasan kapasitas hukum nasional. Lalu analisis geopolitik dan multidisiplin dari perspektif geopolitik, posisi Indonesia yang berada di antara kawasan konflik dan negara tujuan seperti Australia menjadikan sebagai buffer state dalam arus migrasi global. Kebijakan ketat Australia seperti offshore processing meningkatkan tekanan terhadap Indonesia sebagai negara transit. Dari sisi keamanan, keberadaan pengungsi berpotensi memicu risiko seperti penyeludupan manusia dan perdagangan orang yang berkaitan dengan TOC. Secara ekonomi, pengungsi dapat menjadi beban fiskal daerah, tetapi juga berpotensi memberi kontribusi jika dikelola dengan baik. Dalam perspektif hubungan internasional, kerjasama regional seperti ASEAN belum memiliki mekanisme burden sharing yang efektif sehingga beban masih ditanggung masing-masing negara. Lalu, simulasi dampak kebijakan dalam 10 tahun ke depan, yang mana analisis masa depan kebijakan pengungsi Indonesia dapat dibagi dalam 3 skenario utama. Status quo, restriktif, dan progresif. Pada skenario status quo, kebijakan saat ini dipertahankan sehingga berpotensi menimbulkan overcapacity, ketidakpastian status, konflik sosial, serta ketergantungan tinggi pada UNHCR. Skenario restriktif menekankan pembatasan masuk dan peningkatan deportasi, namun berisiko melanggar prinsip non-refoulement dan memicu kritik internasional. Selain itu, kebijakan restriktif dapat mendorong meningkatnya praktik ilegal seperti penyelundupan manusia. Sementara itu, skenario progresif menawarkan reformasi kebijakan dengan menyeimbangkan aspek kemanusiaan dan kedaulatan melalui pemberian akses terbatas bagi pengungsi seperti izin kerja dan pendidikan. Lalu dampak dari perspektif keimigrasian, menurut saya dari perspektif keimigrasian, keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia menimbulkan ketegangan antara norma hukum nasional dan kewajiban kemanusiaan internasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur bahwa orang asing tanpa dokumen dapat dikenai detensi atau deportasi. Namun prinsip non-refoulement membatasi tindakan tersebut. Kondisi ini menciptakan gray area dalam penegakan hukum di mana aparat harus menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi, sehingga administratif meningkatnya jumlah pengungsi memperberat beban institusi imigrasi, terutama dalam pendataan pengawasan dan koordinasi dengan UNHCR, serta memperpanjang kondisi status tidak pasti akibat lamanya proses refugee status determination. Selain itu, dari aspek pengawasan, ketiadaan izin tinggal formal menyulitkan kontrol terhadap mobilitas pengungsi, meningkatkan potensi pelanggaran serta keterlibatan dalam kejahatan transnasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menyebabkan overstretch pada sistem keimigrasian apabila tidak diimbangi dengan reformasi kebijakan.
Prinsip selektif polisi juga menghadapi tantangan karena pengungsi tidak selalu memenuhi kriteria manfaat ekonomi, namun tetap harus dilindungi atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel melalui inovasi kebijakan seperti skema perlindungan sementara, pemberian izin tinggal terbatas dengan pengawasan ketat, serta digitalisasi sistem pendataan terintegrasi. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat kapasitas institusi keimigrasian dengan kemudian pendekatan progresif yang didukung penguatan regulasi nasional dan kerja sama internasional menjadi pilihan yang rasional dan berkelanjutan. Analisis hukum dan argumentasinya, secara hukum Indonesia memiliki kedaulatan untuk menolak atau menerima orang asing, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh hukum internasional. Prinsip non-refoulement menjadi batas utama yang tetap mengikat. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 91, PP nomor 125 tahun 2019 merupakan langkah awal tetapi masih terbatas karena hanya mengatur aspek administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif melalui revisi undang-undang atau pembentukan regulasi baru. Pendekatan hukum progresif penting untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatan negara dan nilai kemanusiaan demi mencapai keadilan substantif. Adapun rekomendasi kebijakan untuk menciptakan kebijakan pengungsi yang efektif dan berkelanjutan diperlukan langkah strategis dalam 3 tahap waktu. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan memperbaiki sistem perampungan serta pendataan pengungsi. Dalam jangka menengah, revisi Undang-Undang Keimigrasian perlu dilakukan untuk memasukkan rezim hukum pengungsi, termasuk pengaturan hak terbatas. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan ratifikasi Konvensi 51 dengan resiprokasi tertentu. Selain itu, penguatan kerjasama regional melalui ASEAN penting untuk mendorong mekanisme burden sharing yang lebih adil. Kesimpulannya, penanganan pencari suaka dan pengungsi Indonesia merupakan isu multidimensional yang melibatkan kedaulatan negara, kewajiban kemanusiaan, dan kapasitas keimigrasian. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 51, Indonesia tetap terikat pada prinsip non-refoulement bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dari perspektif keimigrasian, terdapat ketidaksinkronan regulasi yang menimbulkan gray area dalam penegakan hukum serta keterbatasan kapasitas administratif dan pengawasan. Tanpa reformasi kebijakan, kondisi ini berpotensi menyebabkan overstretch pada institusi keimigrasian dan melemahkan fungsi kontrol negara. Namun, situasi ini juga membuat peluang untuk kebijakan sistem yang lebih adaptif melalui pendekatan kebijakan yang seimbang antara kedaulatan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi nasional meningkatkan kapasitas industri serta kerjasama dalam UNHCR dan ASEAN menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan efektif adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Hai, Wah, di kelas, Kak. lagi bikin tugas. Ini di mana kah? Zoom, Zoom, Zoom. Yuk. Oi, kemana lo?